Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang luar biasa, yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, melindungi, dan memelihara, serta memulihkan dan menyembuhkan kita semua, bangsa kita dan dunia, dari kuasa kebinasaan, secara khusus dari kuasa virus corona. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, karena kita meyakini firman Tuhan adalah cara Tuhan menyapa dan meneguhkan kita, yaitu dari kitab Mazmur 104 ayat 24. Demikian firman-Nya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Allah. Sahabat dan saudara yang diberkati Tuhan, suatu hari ada seorang anak memiliki talenta melukis, dan ia setia rajin tekun belajar melukis. Lalu dengan keyakinan ia membuat sebuah lukisan yang menurut dia sudah sungguh amat bagus. Lalu ia menempelkan lukisan itu di sekolahnya, dan ia membuat catatan kecil di pojok lukisan itu, agar orang-orang dapat melingkari dengan tinta hitam jika menemukan ada kesalahan-kesalahan dalam lukisan tersebut. Lalu keesokan harinya sang anak melihat lukisannya telah penuh dengan tinta hitam. Ia merasa sedih, tetapi ia mencoba melukis dengan cara yang terbaik lagi. Lalu ditempelkannya kembali di sekolah dan tetap membuat catatan, jika ada menemukan kesalahan, mohon berkenan melingkari dengan tinta hitam. Lalu besoknya ia kembali melihat lukisannya. Lukisannya sudah berubah dengan tinta hitam semuanya. Ia merasa sedih dan kecewa. Lalu sang guru pelukis bertanya kepada sang anak mengapa ia sedih. Lalu sang anak menceritakan kisahnya. Lalu sang guru meminta sang anak merubah catatan. Barang siapa yang melihat ada kesalahan, mohon diperbaiki agar lebih bagus. Lalu sang anak membuat sebuah lukisan yang bagus, dan ia menempelkan lukisan itu dengan catatan yang berbeda, yaitu barang siapa yang menemukan kesalahan, mohon diperbaiki agar lebih bagus. Dan besoknya ia lihat, tak satu pun tinta hitam melingkari di lukisannya. Ia menjadi semangat, bangga dan bersuka cita. Lalu ia bertanya kepada guru pelukisnya, mengapa demikian? Sang guru berkata, melihat kesalahan lebih mudah daripada memperbaiki kesalahan. Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah memasuki akhir pekan. Di dalam 6 hari ini, kita telah melalui banyak peristiwa, kejadian, perkara-perkara, pergumulan, kesenangan, bahkan mungkin kesukaran. Tetapi bukankah kita sudah dimampukan Tuhan melewatinya? Bukankah Tuhan membuka jalan-jalan pertolongan? Bukankah Tuhan sungguh dengan bijaksana memelihara kita? Sahabat yang diberkati Tuhan, demikian pemazmur. Ia memproklamasikan, menyatakan bahwa ia melihat sungguh sempurna dan penuh bijaksana Allah menciptakan seluruh ciptaannya. Ia melihat bahwa Allah telah mengatur semua dengan sungguh amat baik, seluruh ciptaan dari Allah. Maka kepada saudara dan saya, kepada kita semua orang beriman, sedang diajak untuk kita bisa melihat kesempurnaan kebijaksanaan Allah di dalam pemeliharaan kehidupan kita. Meskipun kita mengalami pergumulan, kesukaran,
mengalami sukacita, kegembiraan, bahkan mungkin sakit dan kedukaan. Maka pemazmur mengajak kita semua agar membuka mata rohani kita, membuka mata spiritual kita, supaya kita melihat sungguh indah Allah menciptakan kehidupan ini. Allah mengatur kehidupan ini dengan hikmat penuh yang dari Allah. Maka pencurahan Roh Kudus yang akan kita rayakan besok di hari Minggu, biarlah Roh Kudus itu semakin membukakan mata rohani, mata spiritual kita. Kita melihat hikmatnya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh amat sempurna dan baik. Untuk itu sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari tetap bersemangat, mari tetap melihat kebaikan Tuhan, mari tetap hidup berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati.